Pak Tri, lagi ngapain? Ini Bu, ini lagi belajar RPP buat persiapan pembelajaran besok. Oh, wah kebetulan sekali. Ini saya ada tugas supervisi akademik ini Pak Tri. Pak Tri, barangkali mau saya observasi pembelajarannya. Boleh. Oh, oke. Nah, kalau gitu saya jelaskan sedikit ya Pak Tri. Ini kan Ya. kalau kita supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama kita praobservasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir kita ada pasca observasi. Nah, kalau Pak Tri sudah setuju, kita langsung masuk ke tahapan praobservasi nih. Mau enggak Pak Tri? Ya, boleh. Oke, Silakan. kalau gitu di tahapan pra-observasi ini saya mau tahu dulu ini kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Tri capai di pembelajaran yang Pak Tri siapkan ini apa? Ya. Untuk pembelajaran besok itu saya mau mengajarkan anak-anak untuk bisa menentukan langkah-langkah membuat ini cangkok. Oh, cangkok. Ya, Ya. terus yang keduanya itu ngajarkan anak-anak tentang ini, apa namanya? Formulir. Formulir. Iya, Oke, formulir. oke. Nah, dengan tujuan membuat cangkok dan membuat formulir, ini kira-kira area pengembangan yang ingin Pak Tri capai untuk dimunculkan di pembelajaran itu apa aja? Yang pasti tentang pengetahuannya yang pertama ya. Terutama bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis untuk dapat menentukan melangkah-langkah membuat cangkok, karena nanti di kegiatan itu anak-anak yang membuat langkah-langkah sendiri tanpa saya jelaskan. Jadi saya hanya menentukan ini bentuknya cangkok seperti ini. Ya, jadi anak-anak yang menentukan langkah-langkahnya ditulis di lembaran kerjanya itu ditulis seperti itu. Terus yang kedua, anak-anak ini saya mau ngajarkan gotong royong ya, karena nanti kegiatan berikutnya ketika mereka sudah buat langkah-langkahnya, mereka akan lanjut ke praktek untuk mencangkoknya. Jadi di sana nanti anak-anak juga langsung untuk saling berinteraksi, gotong royong membantu bagaimana cangkoknya bisa hidup atau jadi gitu. Oh, baik. Nah, kalau gitu dari tujuan yang membuat cangkok, membuat laporan, kemudian area pengembangannya dicapai juga tadi berpikir kritis sama gotong royong ya tadi kurang lebihnya itu. Itu kira-kira Pak Tri kalau misalnya dipikir-pikir nih dengan kekuatan yang Pak Tri miliki, kemampuan yang Pak Tri miliki itu strategi apa yang akan Pak Tri pakai nih untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya yang pertama jelasnya ngasih contoh dulu ya, bentuk-bentuknya bagaimana untuk perkembangan tumbuhan itu termasuk yang cangkok tadi. Kemudian saya ngasih ini namanya apa? Seperti lembar penilaian diri atau LKPD, lembar kerja ya, usaha didik. Di anak-anak di sana itu nanti dijelaskan bagaimana langkah mengerjakannya, kemudian apa yang harus dilakukan itu sudah ada di dalam LKPD itu. Di anak-anak bisa praktek sendiri tanpa harus saya tunjukkan ini seperti ini. Yang ketiga jelas nanti anak-anak pasti strateginya untuk presentasi, karena tujuan akhirnya kan memang ada laporannya nanti. Oke Pak Tri. Nah, dari yang strategi yang sudah Pak Tri buat nih, kira-kira apa atau siapa yang bisa membantu Pak Tri dalam menjalankan misinya Pak Tri ini? Kalau dari strategi itu ya pertama teman sejawat, karena kan nanti itu kita buat kolaborasi dengan kelas, jadi saling membantu gitu. Kemudian yang kedua mungkin dapat bantuan dari tenaga kebersihan sekolah sebagai nanti untuk prakteknya di lapangan bagaimana cara menanamnya dan sebagainya itu. Oke Pak Tri. Nah, di sini kalau gitu sudah ada strateginya ya, Pak Tri sudah mengetahui apa dan siapa yang bisa membantu Pak Tri. Kemudian rencana selanjutnya ini kapan ini Pak Tri mau eksekusi strateginya Pak Tri? Rencananya minggu depan ini nanti. Minggu depan? Iya. Ini makanya saya belajar RPP-nya sekarang ini biar besok ketika ngajar anak lancar gitu. Hari apa ini Pak Tri mengajarnya? Hari Selasa ini. Selasa ya? Selasa. Oke, nah kalau gitu sekarang Pak Tri ternyata sudah bisa menemukan ide kreatif sendiri ya dalam mencapai tujuannya itu.
berarti di tahap praobservasi ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan ketemu lagi tahap observasi ya Pak Tri. Berarti hari Selasa ya Pak Tri ya. Nggih, monggo nanti berkunjung ke kelas. Oke Pak Tri, kita ketemu lagi di hari Selasa ya Pak Tri ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Siap, Pak Tri. terima kasih, Bu Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Ada. Kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baik ya anak-anak. Kenapa sih kita harus berdoa dulu sebelum memulai sesuatu itu? Kenapa? Agar lancar, betul ya. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif, betul? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif dan juga membuat laporan pengamatan ya. Baik anak-anak, berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, pernahkah anak-anak semua lihat orang menanam tumbuhan? Contohnya tumbuhan apa Mbak? Mangga. Nah, ini Pak Tri akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk proyek kerja kalian ya. Baik, silakan bentuk kelompoknya yang kemarin sudah Pak Tri bentuk. Baik anak-anak, sudah menempati kelompoknya masing-masing? Oke ya. Coba kalian lihat di tampilan LCD. Nah, ini apa namanya? Mencangkok ya. Jadi ini agar kegiatan kalian tersusun dengan rapi, hari ini kalian akan membuat jadwal kegiatannya ya. Oke, Pati bagikan, silakan dibuat sebagus mungkin, serinci mungkin agar kalian melaksanakannya nggak bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi hasil kegiatan tentang jadwal kegiatan mencangkok kelompok kami. Tepuk tangan semuanya. Nah, silakan kembali. Baik anak-anak, semua tadi sudah presentasi. Mungkin ada yang berbeda antara jadwal satu dengan jadwal yang lain ya, tapi tidak apa-apa ya. Yang jelas waktu kalian adalah 2 minggu untuk menyelesaikan proyek pembuatan cangkok ya. Kalian boleh kembali lagi ke tempat duduk kalian lagi, jangan dikembalikan. Sebagai bentuk evaluasi hari ini, Bapak mau tanya, tadi bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan ada berapa macam ya. Terus juga ketika membuat laporan pengamatan ya harus disertai dengan apa? Dengan apa? Dokumen. Kegiatan hari ini apakah ada pertanyaan? Oke, Yesa silakan. Pak, itu jika batangnya kecil apa bisa? Ya. Nanti kalau sudah jadi 2 bulan setelah ini kalian buat ya, sudah buat sudah dibungkus, itu 2 bulan keluar akar sudah banyak, dipotong dibawa ke sekolah. Nanti ini sebagai kenang-kenangan kalian, produk kalian. Kita mulai. Berdoa selesai. Saya terima kasih anak-anak. Tak diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba semangatnya, selamat pagi.
Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Bu Eni. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar biasa, ceria Mbak. sekali ya. Iya. Iya, gimana ini Pak Tri kemarin? Kita habis sesi hari Selasa kemarin. Ya, alhamdulillah sudah saya laksanakan kemarin pembelajarannya Bu Eni. Ya. Cuma ya gitu banyak kekurangannya. Apa kira-kira Pak Tri? Menurut Pak Tri itu kemarin kita waktu observasi itu apa sih kendalanya Pak Tri atau apa yang Pak Tri temukan ketika kita melakukan pembelajaran? Yang pertama kemarin? gini, jadi waktu pembelajaran itu saya lihat itu ada beberapa anak yang kurang aktif Bu Eni. Jadi meskipun dibagi kelompok tetap aja ada beberapa anak yang Masih kurang aktif menyumbangkan idenya. Iya, iya. Yang kedua mengingat lokal kita yang nggak lalu luas. Iya. Jadi anak-anak untuk mengeksplor atau membuat cangkokan langsung di sekolah tuh nggak memungkinkan. Masih terbatas gitu ya Pak ya? Ya, Oke. Nah, ini kemarin itu tadi refleksi dari Pak Tri ya. Ini untuk catatan kemarin yang saya observasi itu ya, saya lihat kemarin untuk tujuannya Pak Tri kemarin kan sudah menyampaikan ternyata menentukan langkah mencangkok, kemudian membuat formulir itu sudah disampaikan dengan baik, sudah terlihat. Kemudian Pak Tri juga sudah memunculkan area perkembangannya melalui anak berpikir kritis, kemudian anak-anak juga gotong royong seperti itu kemarin juga sudah ada gitu, sudah muncul. Kemudian strategi yang Pak Tri gunakan kemarin juga yang memberi beberapa contoh cangkokan, kemudian LKPD, kemudian diberikan sesi presentasi kepada anak-anak juga sudah dimunculkan dengan baik. Nah, kalau gitu menurut Pak Tri rencana tindak lanjut Pak Tri setelah ini dengan refleksi dari diri Pak Tri sendiri ini apa? ya mungkin gini ya, karena yang pertama untuk kegiatan berkelompok ini mungkin saya harus lebih aktif berkeliling ke tempatnya anak-anak untuk mendorong anak-anak yang pasif atau diam itu bisa menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya. Yang kedua di rumah kebetulan juga saya mencangkok, jadi gitu. bisa saya bawa cangkokannya untuk sebagai bahan pertimbangan anak-anak bagaimana sih hasilnya nanti ketika mencangkok itu. Untuk mengantisipasi yang lahan sempit tadi nggak Iya, bisa dicangkok itu. betul. Kedepannya seperti itu ya Pak Tri ya. Iya Bu Eni. Oke. Nah, wah sudah selesai nih acara observasi kita, kegiatan observasi kita Pak Tri. Nah, semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya Pak Tri ya. Amin. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih banyak juga Pak Tri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.